Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi dasar 39. Menerapkan prosedur pencatatan transaksi bukti penerimaan kas. Dan kompetensi dasar 49. Membuat catatan transaksi pada bukti-bukti penerimaan kas. Video pembelajaran ini berisi materi penerimaan kas yang meliputi pengertian kas, motif memiliki kas, golongan kas, pengendalian kas dan bukti penerimaan kas. Pengertian kas. Kas adalah uang yang dimiliki perusahaan yang tersedia dan bebas digunakan untuk keperluan perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid di antara aset lainnya dan diletakkan paling atas di dalam neraca perusahaan. Motif perusahaan memiliki uang kas antara lain sebagai berikut: motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi, dan motif kompensasi. Motif transaksi artinya kas diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Motif berjaga-jaga artinya kas digunakan sebagai simpanan atau cadangan apabila terjadi kebutuhan pembayaran yang tak terduga. Motif spekulasi artinya kas diperlukan untuk melakukan transaksi spekulasi agar mendapat keuntungan jika ada peluang jangka pendek. Motif kompensasi artinya saldo kas harus ditahan untuk mengkompensasi jasa atau pinjaman yang diperoleh perusahaan. Aset perusahaan yang tergolong sebagai kas adalah sebagai berikut: uang tunai, simpanan di bank, cek yang diterima dari pihak lain, cek perjalanan, cek kasir, dan wesel pos yang sifatnya dapat diuangkan. Kas adalah aset perusahaan yang paling rawan untuk disalahgunakan. Pengendalian terhadap kas harus dilakukan agar kas digunakan dengan benar untuk menunjang operasional perusahaan. Pengendalian kas dapat dilakukan dengan cara penggunaan rekening bank dan pemeriksaan terhadap kas. Kegiatan yang harus dipahami tentang rekening di bank antara lain sebagai berikut: tata cara atau aturan pembukaan rekening, penyetoran ke bank, pembayaran dengan menggunakan cek, beban administrasi bank dan beban bunga, serta transfer dana elektronik. Pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening di bank, pemohon perorangan atau perusahaan harus mengisi formulir permohonan pembukaan yang telah disediakan bank. Penyetoran ke bank. Dalam perusahaan yang menerapkan prinsip pengendalian intern yang baik, seluruh penerimaan kas harian disetor ke bank. Penyetoran ke bank dapat juga dilakukan langsung oleh para debitur perusahaan. Pembayaran dengan menggunakan cek. Cek hendaknya bernomor urut tercetak dan ditandatangani oleh orang yang mendapat wewenang untuk menandatangani cek. Beban administrasi bank dan bunga. Atas pengelolaan dana, bank membebani nasabah dengan beban administrasi dan memberikan jasa atas dana yang mengendap di bank. Perhitungan beban administrasi dan jasa dilakukan bank setiap akhir bulan. Transfer dana elektronik. Saat ini dengan memanfaatkan teknologi, pemindahan dana dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus datang ke bank.
Pemeriksaan internal terhadap kas yang dilakukan secara tiba-tiba merupakan bagian dari sistem pengawasan kas. Pemeriksaan kas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengadakan verifikasi terhadap catatan dan cek, mengadakan pemeriksaan kas secara fisik, dan membuat rekonsiliasi bank. Bukti transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan biasanya berasal dari dua sumber, yaitu penjualan tunai dan piutang. Adapun dokumen yang digunakan untuk penerimaan kas dari penjualan tunai berbeda dengan dokumen yang digunakan untuk penerimaan kas dari piutang. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah sebagai berikut. Surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan kwitansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Nota kontan, pita register kas, credit card, sales slip, bill of lading, bukti setor bank, dan rekapitulasi harga pokok penjualan. Demikianlah video pembelajaran untuk materi penerimaan kas. Sekian dan terima kasih.